Saudara, hari ini kita masuk sampai Roma 6 ayat 12 sampai 23. Judulnya masih dalam konteks sanctification, adalah bagaimana kita menjadi lebih menjadi Yesus Kristus. Konteksnya ini diambil dari true slavery, artinya dua perhambaan. Oke, saya akan mulai. Kata menyerah, mempertuan ditemukan 5 kali dalam bagian ini. Jadi menyerah kepada seseorang berarti kita menganggap orang itu sebagai Tuhan kita. Oke? Dan berarti menempatkan, mempersembahkan sebagai korban. Jadi ini ada konteks sama Roma 12 ayat 1 di mana tubuh orang percaya harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaannya. Korban-korban perjanjian lama adalah korban-korban mati. Tuhan mungkin minta beberapa dari kita untuk mati bagi Dia, tetapi Dia meminta kita juga untuk hidup bagi Dia. Ya. Bagaimana kita mempersembahkan korban yang hidup ada di ayat 12 sampai 14. Yang kedua, mengapa kita harus mempersembahkan korban yang hidup ada di ayat 15 sampai 23. Kita baca dulu firman-Nya pada bagian pertama, Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Artinya apa? Janganlah dosa menjadi tuanmu lagi. Ya, yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Ya, kalau kamu budak, kamu selalu mengikuti keinginan tuan kamu, ya kan? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati bagi Tuhan yang lama, tetapi sekarang hidup bagi Tuhan yang baru, yaitu Yesus Kristus. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sebab kamu tidak diperhamba lagi oleh dosa. Dosa sudah tidak menjadi tuanmu lagi. Karena kamu tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oke, saudara. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh yang hidup? Nah, orang kan bingung ya. Bagaimana mempersembahkan tubuh yang hidup itu sepertinya kita harus berkorban. Korban itu apa? Tidak mengingini daging kita yang lama lagi. Itu sudah merupakan mempersembahkan tubuh yang hidup kepada Tuhan. Ya. Mempersembahkan tubuh yang hidup adalah tindakan kehendak berdasarkan pengetahuan. Lagi waras, saudara. Yang kita miliki tentang apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Ini adalah tindakan yang intelijen, cerdas. Bukan keputusan impulsif saat berdasarkan beberapa gejolak emosional yang tidak karuan, saudara. Penting untuk memperhatikan bentuk kata kerja dalam ayat-ayat ini. Mempersembahkan tubuh yang hidup, terjemahan literalnya adalah jangan terus-menerus membiarkan dosa menguasai tubuh fana Anda, sehingga Anda terus-menerus menuruti hawa nafsunya. Tidak juga terus-menerus menyerahkan anggota tubuh Anda sebagai senjata atau alat ketidakbenaran untuk dosa. Tetapi sekali untuk selamanya, serahkanlah dirimu kepada Tuhan Yesus. Penyerahan sekali untuk selamanya itu dijelaskan dalam Roma 12 ayat 1. Jadi untuk mempersembahkan tubuh yang hidup itu Anda perlu korban. Korbannya apa? Anda tidak lagi melakukan itu untuk hal-hal berdosa. Itulah artinya mempersembahkan tubuh yang hidup. Mengapa Tuhan menginginkan tubuh Anda? Pertama-tama, tubuh orang percaya adalah bait Allah. Dan Dia ingin menggunakannya untuk kemuliaannya. Tetapi Paulus menulis bahwa tubuh juga merupakan alat dan senjata Allah. Tuhan ingin menggunakan anggota tubuh sebagai alat untuk membangun kerajaannya. Menginjil, mengajar, menggembalakan, melayani, ya, dan senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Alkitab menceritakan tentang orang-orang yang mengizinkan Tuhan menggunakan tubuh mereka untuk memenuhi tujuannya. Tuhan menggunakan tongkat di tangan Musa dan menaklukkan Mesir. Dia menggunakan pengumuman di tangan Daud untuk mengalahkan orang Filistin. Dia menggunakan mulut dan lidah para nabi. Ya, kaki Paulus yang berdedikasi membawanya dari kota ke kota saat dia memberikan Injil. Mata Rasul Yohanes memberikan penglihatan masa depan dan telinganya mendengar pesan Tuhan. Dan jari-jarinya menuliskan semuanya ke dalam suatu buku yang dapat kita baca. Sekarang saudara, pikirkan bagian tubuh mana yang Anda telah lakukan untuk memuliakan Tuhan? Tadi Johan nyanyi itu sudah memakai tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan.
Eko membuat dengan jari-jarinya, membuat dan matanya dan pikirannya untuk membuat YouTube itu udah memakai tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya saudara. Dan Tuhan menginginkan itu. Budak dosa artinya seluruh tubuh dipengaruhi dosa. Tetapi Anda juga dapat membaca dalam catatan Alkitab tentang anggota tubuh yang digunakan untuk tujuan yang berdosa. Mata Daud menatap istri tetangganya, pikirannya merancangkan skema jahat, tangannya menandatangani perintah pengecut agar suami wanita itu dibunuh. Oke? Itu artinya budak dosa. Jadi kita ada dua hamba, ya. Saat Anda membaca Mazmur 51, Anda melihat bahwa seluruh tubuhnya dipengaruhi dosa. Matanya, pikirannya, telinganya, hatinya, bibir dan mulut. Tidak heran dia berdoa untuk pembersihan seluruhnya. Mazmur 51 ayat 2 sampai 3. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jelas ya? Ada dua Tuhan. Tuhan kita Yesus, ya, kita pakai untuk kemuliaan Dia, dan Tuhan kita yang satu lagi adalah dosa. Yang paling penting adalah karena Yesus Kristus sudah membeli kita dari tuan dosa, maka dosa bukan tuan kita lagi dan kita mempunyai kuasa untuk tidak hidup dalam dosa. Itu saja. Nah, bagian kedua, Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi, Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kita agar kita bebas dari dosa, bukan surat izin untuk berbuat dosa. Extreme license, bukan surat izin kita membuat dosa. Karena dosa bukan Tuhan kita lagi. Tapi Yesus adalah Tuhan kita. Oke? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi, saudara, Hawa itu dengerin siapa? Setan. Karena itu langsung dia menjadi hamba setan. Adam dengar kata-katanya perempuan. Karena itu, Adam menjadi hambanya perempuan. Sampai sekarang, laki-laki mau menjadi hamba perempuan. Karena perempuan cenderung untuk menguasai. Kenapa? Sejarahnya karena dulu Adam menyerahkan diri untuk menaati Hawa yang memberinya apel sebagai hamba. Akhirnya Adam menjadi hambanya Hawa, dan itu turun-menurun. Karena budak melahirkan anak, anaknya juga budak. Karena itu kita semua pada dasarnya setelah lahir menjadi budak dosa. Setelah Yesus Kristus membeli kita, maka kita lagi bukan menjadi budak dosa, tetapi menjadi budaknya. Bukan budak, menjadinya mempelai Yesus Kristus. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, ya. Tetapi kamu sekarang dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan, bukan lagi budak dosa, ya, dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahannya semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dibeli sama Yesus, dan setelah kamu menjadi hamba Yesus, hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tinggal kita pilih menjadi hamba siapa. Oke? Ada dua perhambaan. Perbudakan kepada yang satu Tuhan berarti kebebasan dari Tuhan yang lain. Kalau kita
kepada Yesus menjadi Tuhan kita, maka kita bebas dari dosa. Kalau kita tetap mau jadi hamba dosa, maka kita bebas dari Tuhan Yesus. Ya, setiap perbudakan terus mengubah kita. Yang satu mengubah kita menjadi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang satu membuat kita lebih berdosa lagi. Setiap perbudakan mengarah pada takdir akhir. Ya, budak dosa, upah dosa adalah maut, tetapi kemerdekaan yang diberikan kepada Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Jadi satu perbudakan adalah upah dosa adalah maut, yang satu adalah kasih karunia yang merupakan hidup yang kekal. Ini penting, saudara. Oke, sekarang bagian kedua, mengapa kita harus menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang baru? Pertama adalah perkenanan, ya. Mengapa harus kita menyerah? Ini adalah ayat 14-23. 3 kata meringkas alasan kita menyerah adalah satu, perkenanan. Yang kedua, kemerdekaan. Dan ketiga adalah buah. Yang pertama, perkenanan. Karena kasih karunia Allah kita telah menyerahkan diri kepadanya, Paulus telah membuktikan bahwa kita tidak diselamatkan oleh hukum dan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum. Ya, fakta bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia tidak memberi kita alasan untuk berbuat dosa, tetapi itu memberi kita alasan untuk taat. Dosa dan hukum berjalan bersama. Sengat kematian adalah dosa dan kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Karena kita tidak berada di bawah hukum, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di bawah kasih karunia, karena itu dosa dirampas kekuasaannya. Artinya apa? Kita bisa menolak dosa kalau kita mau. Dan itu yang kita struggle sebagai orang Kristen sehari-hari, bahwa kita setiap hari harus mengikis dosa kita. Itu merupakan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Oke. Kedua, mengapa harus menyerah adalah kemerdekaan. Ilustrasi tuan dan hamba sangat jelas. Apapun yang Anda hasilkan untuk menjadi tuan Anda, sebelum Anda diselamatkan, Anda adalah hamba dosa. Sekarang Anda adalah milik Kristus. Anda dibebaskan dari perbudakan lama itu dan dijadikan hamba Kristus. Roma 6 ayat 19 menyarankan bahwa orang Kristen harus sama antusiasnya dalam berserah kepada Tuhan, sama halnya ia menyerah kepada dosa. Seorang teman pernah berkata kepada saya ingin menjadi orang suci sebaik saya orang berdosa. Saya tahu apa yang dia maksudkan karena pada hari-harinya yang belum bertobat, dia hampir menjadi kepala orang berdosa. Jadi dia mau orang suci sebaik waktu dia orang berdosa. Dia mau benar-benar bertobat. Orang yang belum diselamatkan adalah bebas. Bebas dari kebenaran, saudara. Dia merdeka dari kebenaran. Kebenaran tidak bisa menguasai dia. Tetapi belenggu dosa hanya membawanya ke lebih dalam perbudakan sehingga menjadi semakin sulit untuk melakukan apa yang benar. Contoh, saudara. Anak yang hilang, contoh kebebasan. Anak yang hilang adalah contohnya. Ketika dia di rumah, dia memutuskan menginginkan kemerdekaan, kebebasannya. Jadi dia meninggalkan rumah untuk menemukan dirinya dan menikmati dirinya sendiri. Tapi pemberontakannya hanya membawa lebih dalam keperbudakan. Dia adalah budak dari keinginan yang salah. Kemudian menjadi budak dari perbuatan yang salah. Dan akhirnya dia menjadi budak yang sebenarnya ketika dia merawat babi. Jadi budak, saudara. Dia ingin menemukan dirinya sendiri, tetapi dia kehilangan dirinya sendiri. Apa yang dia pikir adalah kebebasan ternyata jenis perbudakan yang paling buruk. Jadi kalau Anda mau bebas, bebas, gua bisa main sama siapa, itu adalah jenis perbudakan yang paling buruk. Karena kesenangan mengikat kita. Hanya ketika dia kembali ke rumah dan menyerah kepada ayahnya yang menjadi Tuhan sejati, dia menemukan kebebasan sejati. Mengapa harus menyerah? Yang ketiga adalah buah. Jika Anda melayani seorang tuan, Anda dapat mengharapkan untuk menerima upah. Dosa membayar upah. Jika Anda menyembah setan, yaitu kematian. Tuhan juga membayar upah, yaitu kekudusan dan hidup yang kekal. Di kehidupan lama, kita menghasilkan buah yang membuat kita malu. Ya kan? Dalam hidup yang baru di dalam Kristus, kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dan membawa sukacita dalam hidup kita. Kita biasanya menerapkan Roma 6 ayat 23 kepada yang terhilang, dan tentu saja itu berlaku. Tetapi, upah dosa itu bukan hanya untuk orang yang terhilang. Itu juga merupakan peringatan bagi orang yang diselamatkan. Bagaimanapun juga, kitab Roma itu ditulis untuk orang Kristen.
1 Yohanes 5 ayat 17, semua perbuatan yang salah adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mengakibatkan orang kehilangan hidup sejati dan kekal itu. Tetapi, saudara, walaupun Anda tidak kehilangan hidup sejati dan hidup yang kekal, setiap dosa itu akan dihukum. Sebab itu, 1 Korintus 11 ayat 30, banyak dan lemah dan sakit di antara kamu, bahkan cukup banyak yang meninggal. Walaupun dia tidak kehilangan hidup sejati dan hidup yang kekal, saudara. Contoh buah, saudara. Simpson, misalnya, tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tetapi lebih suka menyerah pada keinginan daging. Ya. Dan akibatnya adalah kematian, saudara. Walaupun dia terakhir masih diselamatkan oleh Tuhan. Dia masuk surga, saudara. Jika orang percaya menolak untuk menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan, tetapi menggunakan anggotanya untuk tujuan yang berdosa, maka dia berada dalam bahaya didisiplinkan oleh Bapa. Dan ini bisa berarti kematian. Ya. Lihat Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, perhatikan ayat dari 9 secara khusus. Ibrani 12 ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat lagi kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup, saudara? Ya. Jadi orang percaya yang udah dibeli sama Yesus Kristus tapi terus-menerus menyerahkan dirinya kepada budak dosa, maka dia akan mati walaupun hidupnya diselamatkan. Penutup, saudara, ini saya rangkum yang penting-penting 4 kebohongan tentang hukum. Legalisme, extreme license. Hukum adalah tangga menuju Tuhan. Lakukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Ini salah, ini legalisme. Antinomianisme, ini adalah extreme legalism. Hukum itu buruk. Abaikan saja, lakukan apa yang kamu mau, dosa menambah kasih karunia. Ini salah. Ritualisme, saudara, fokus pada upacara, bukan pada Kristus atau Roh Kudus atau kasih. Ini juga salah. Civil religion, bangsa Anda adalah umat Tuhan yang unik. Wah, Israel, kita adalah Israel baru. Memaksa semua warga negara untuk bertindak sebagai orang Kristen, mengabaikan masalah gereja. Itu adalah 4 kebohongan tentang hukum. Kita tidak di bawah hukum, ya benar. Artinya apa? Dinyatakan benar terlepas dari hukum karena kita benar di hadapan Tuhan melalui iman dalam Yesus yang dengan sempurna memelihara hukum Tuhan atas nama kita. Bebas dari kutukan perjanjian hukum, ya karena Yesus menderita kutukan dan membatalkan hutang kita di kayu salib. Dikendalikan oleh roh bukan hukum, ya Roh Kudus sudah menulis hukum Tuhan di dalam hati kita dan memberikan kita keinginan, hasrat, dan kemampuan untuk taat. Ritual lama diganti, ya, tanda-tanda perjanjian lama memberi jalan kepada realitas perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Nah, contoh iman palsu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kamu bilang saya beriman kepada Yesus Kristus, tapi masih ngiri sama orang, makin gak demen lihat orang itu sukses, itu sama sekali tidak beriman. Karena tidak diikuti oleh perbuatan. Mereka menjanjikan mereka kebebasan, seperti yang iman tanpa perbuatan ini. Sementara mereka sendiri ada budak kebejatan. Karena seorang pria adalah budak dari apapun yang menguasainya. Kalau iri hati menguasai saudara, kamu itu budak. Bukannya orang merdeka. Kalau iri hati tidak bisa menguasai kita, maka kita adalah merdeka. Nah, jika kita mengaku memiliki persekutuan dengan Yesus tetapi berjalan dalam kegelapan, maka kita berbohong. Sama saja mereka memiliki iman palsu, saudara. Oke? Jadi singkat sekali hari ini, tetapi daging semua. Minggu depan Bible Exegesis 24 Oktober, The Ministry of the Law. Pelayanan dari hukum Taurat, Exegesis Roma 7 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus memberkati.